orang-orang muda itu mudah terpengaruh gitu. Saya lagi mengalami rasa capek Kak, dan letih. Para orang-orang muda yang akan menjadi generasi penerus gereja. Karena Kak, gimana ya Kak, kalau nggak di OMK ini, di mana lagi cari jodoh yang seiman Kak? Oke, teman-teman, nanti tinggal bisa dimulai dari mana aja, random aja. Kita akan tanya 3 pertanyaan buat teman-teman. Nah, paling pertama adalah tentu saja bertanya ke dalam diri, ya. Siapakah aku? Kak Mawar, Kak Yola, dan Kak Hasuti. Mau mulai dari Kak Hasuti aja kali ya. Kak Hasuti terlebih dahulu. Menurut Kak Hasuti sebagai OMK, siapa sih aku? Siapa sih OMK ini yang berwujud sebagai Kak Hasuti? Siapa? Oke, terima kasih kakak. Lalu kepada Romo semuanya, selamat malam. Oke, saya Hasuti. Sekarang saya adalah mahasiswa di Sanata Dharma. Jadi kalau dikatakan orang muda ya, teman-teman saya kebanyakan orang muda. Jadi kalau ditanya siapa saya sebagai orang muda Katolik mungkin ya, saya mengatakan kalau untuk kegiatan di paroki atau gereja untuk saat ini saya bukan orang yang terlalu aktif. Mungkin kalau bisa ya bisa gitu. Tapi kalau ditanya ketika menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, kalau ditanya lagi pada saya sebagai orang muda Katolik, saya menjadi siapa gitu. Dan kemudian akhirnya saya bilang karena sekarang saya juga mahasiswa teologi, jadi itu rasanya mendefinisikannya sulit, tapi harusnya saya bisa. Sebagai orang muda Katolik, saya cukup mendalami ya tentang bagaimana gereja mempengaruhi pilihan hidup saya ketika kuliah atau melanjutkan jenjang pendidikan bahkan ke tahap pekerjaan gitu. Bukan hanya karena itu seperti pilihan saja, tapi pasti ada pengaruh dari orang tua yang mengajarkan juga tentang iman Katolik atau apa itu Katolik. Maka saya pilih masuk kuliah ke pendidikan agama Katolik, atau juga ketika kuliah di pendidikan agama Katolik di STP, saya juga diberikan kesempatan untuk mengenali Katolik itu lebih dalam. Lalu kemudian ada kesempatan atau perhatian dari gereja sendiri ketika memberikan mahasiswa atau orang muda untuk menjalani jenjang pendidikan gitu. Hasuti adalah OMK yang kepo terhadap kekatolikan tadi ya, lalu merasa disupport ya, oleh gereja dan juga aktif berkecimpung dalam kegiatan OMK dan kekatolikan, begitu ya. Bagaimana dengan Kak? Oke, baik. Selamat malam para pastor. Menurut saya, siapa saya? Saya adalah orang muda Katolik atau generasi muda Katolik yang saat ini saya sedang melakukan melakukan observasi untuk menambah pengetahuan saya tentang kekatolikan. Karena sebelumnya saya kan berkuliah di Semarang kan Kak, jadi saya sebelumnya tidak pernah mengikuti kegiatan orang muda Katolik. Ya. Jadi setelah lulus saya baru saja aktif lagi di dalam kegiatan OMK, dan saya baru membuka hati untuk melakukan pelayanan di kegiatan orang muda Katolik. Kurang lebih begitu Kak. Jadi kamu adalah OMK yang tadinya vakum dari OMK. Vakum ya, bahasanya vakum guys. Vakum, tapi sekarang tercemplung lagi dalam kegiatan. Karena Kak, gimana ya Kak, kalau nggak di OMK ini, di mana lagi cari jodoh yang seiman? Sungguh strategis ya tujuan dan goalnya. Kalau hilang satu Kak itu, bibit-bibit generasi muda gereja itu hilang. Betul, ya. Nggak apa-apa ngomong gitu sama ya. Ini pencitraan Kak. Boleh diakui ya. Tapi itu asli ya dari pendapatnya Mawar ya. OMK yang memang ingin terlibat dalam
per OMK-an lah ya, Iya. dengan tujuan-tujuan yang mulia gitu ya. Itu ya agak-agak nomor 2 lah kak. Oh, iya. Nomor satunya kan pelayanan, nomor 1 pelayanan. Oke, mantap, mantap. Sekarang Kayola, udah jangan nolak lagi, tinggal Kayola. Selamat malam guys, semuanya. Malam. Iya. Sekarang Saya dari Misdinar. saya dari OMK, saat ini sedang aktif di Misdinar dan di OMK. Iya, masih sekolah mas. Masih sekolah, SMA? Iya. Oh, SMA, oke, kelas 3? Iya. Kelas 3, oke. OMK itu adalah sekumpulan para orang-orang muda yang akan menjadi generasi penerus gereja. Kamu merasa kamu ini menjadi generasi penerus? Mudah-mudahan. Oke, ada generasi penerus di sana, lalu ada yang berkecimpung total ya dalam kegiatan OMK, lalu juga ada yang merasa sangat aktif dan juga kepo terhadap kegiatan perkatolikan, begitu ya. Nah, apakah sudah puas cincin? Sebagai OMK yang tadi teman-teman ceritakan ya, apa sih yang teman-teman alami sebagai OMK yang spesifik pada kehidupan spiritual, sosial, lalu juga kehidupan pribadi teman-teman? Oke, mungkin sebagai OMK yang saya alami ya, untuk saat ini ketika karena sekarang bukan aktif dalam kegiatan OMK paroki tapi lebih ke mahasiswa gitu. Meskipun saya katakan saya kuliah di teologi, tapi pada dasarnya saya merasa kadang ada masa saya mengalami naik turunnya kepercayaan, bahkan iman kayak gitu, bahkan kadang merasa dangkal gitu. Kepercayaan iman. Iya. Bahkan kadang merasa dangkal ketika mungkin membaca atau mengetahui beberapa hal yang baru gitu, dan mengalami berbagai keraguan gitu. Itu. Lalu kemudian lingkungan saya juga sangat mempengaruhi ya. Saya juga berteman dengan teman-teman saya, juga mengamati mereka. Saya melihat orang-orang muda itu ketika mereka sebagai mahasiswa, apalagi bertemu dengan berbagai orang di satu tempat dari berbagai latar belakang, mereka sangat mudah terpengaruh gitu, mudah terpengaruh oleh orang yang bisa mendominasi mereka, contohnya gitu. Lalu kemudian seperti biasanya kan kalau mahasiswa, mungkin kalau di Uskupan Agung Medan, mahasiswa ada komkep yang mungkin bisa menghandle ketika mereka memberikan KMK begitu. Tapi kalau bagi mahasiswa yang contohnya seperti saya yang keluar dari sini, di sana saya tidak menemukan tempat perkumpulan sendiri gitu. Sebagai orang muda Katolik, saya tidak menemukan gereja memberikan sarana bagi kami OMK yang seperti terlantar gitu ya, ke tempat baru tanpa ada keluarga dan bukan dari komunitas kelompok-kelompok gereja yang ada di situ. Jadi ya udah, kalau bisa aja, bisa karena saya Katolik. Tapi kalau untuk pembinaan iman yang lebih lanjut, itu saya tidak merasakan sama sekali ketika ada di sana. Contohnya ada kegiatan-kegiatan OMK yang bisa saya ikuti gitu. Jadi rata-rata teman-teman mahasiswa juga yang kalau dari tempat saya ya pasti karena fakultas teologi kan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa lain itu ya mau cari tempat di mana, kenalan aja gak ada. Kita di sana seperti seorang diri lalu mencari teman-teman, dan ketika kita menemukan teman-teman yang circle-nya mungkin lebih ugal-ugalan gitu, itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau mereka suka nongkrong-nongkrong ya kita nongkrong juga gitu. Lalu kemudian kalau tempat saya karena itu tempat wisata juga, jadi daripada kegiatan pembinaan iman lebih kebanyakan hangout gitu. Jadi jalan-jalan dan yang lainnya gitu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, bahkan di lingkungan mahasiswa itu hal negatif mungkin lebih banyak dari pembinaan yang bisa diikuti untuk hal positif untuk diri sendiri gitu. Hastuti mengalami keraguan kadang-kadang ya, terhadap iman, bahkan lalu terhadap situasi yang dialami di tempat rantaunya sekarang ya, ketika mengambil studi di luar tempat tinggalnya, lalu mengalami bahwa ada tantangan dalam menghadapi pergaulan, begitu ya. Kalau saya pada saat ini saya lagi mengalami rasa capek kan.
dan letih karena di OMK Paroki Tebing Tinggi itu kebanyakan dari Bir dan Miss Dinar yang egonya itu masih tidak stabil, Kak. Jadi kita harus kita yang sudah lebih dewasa dari mereka, yang lebih tua dari mereka harus memahami sifat mereka dan harus mengikuti egonya mereka. Jadi kita sebagai yang OMK yang sudah berumur, yang lebih dewasa dari mereka, kita harus lebih banyak Kak, memantaskan sifat mengikuti sifat mereka gitu loh, Kak. Kalau mereka maunya ini, kita harus mengikuti. Dan teman-teman OMK yang up dari Bir atau dari Miss Dinar itu kebanyakan yang masih kurang dewasa, Kak. Jadi misalnya kita menyuruh mereka, kita harus melakukan kegiatan ini, kita harus begini, mereka itu masih susah untuk disuruh gitu, Kak. Jadi di situ rasa saya sekarang itu lagi capek menghadapi teman-teman OMK. Enggak sih, Kak, cumanya bukan suka nyuruh-nyuruh. Karena kan lumayan banyak kan, Kak, kegiatan di OMK gini kan, Kak, bisa. Karena kami tuh sering mengadakan, kayak kemarin baru saja mengadakan OMK Cup tahun yang lalu. Saya tuh merasa capek menghadapi teman-teman OMK karena mereka semua masih di level yang baru beranjak dewasa gitu, Kak. Jadi kita harus lebih memahami teman-teman OMK yang masih muda. Kamu aja capek apalagi para Romo ya? Iya, saya paham rasanya para Romo mencari domba-domba yang hilang. Jadi Mawar merasa ada tantangan juga dalam bergaul dengan teman-teman OMK sendiri, bahkan ya teman-teman yang sudah sama imannya, tapi ternyata juga punya tantangan dalam pergaulan. Bagaimana juga mengikuti dinamika teman-teman yang lebih muda dari Mawar, itu juga tantangan buat Mawar. Yang mempengaruhi itu ya benar yang bilang kakak tadi, lingkungan teman-teman. Kalau hal-hal yang menyenangkan ada nggak? Banyak sih, Kak, di OMK banyak teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Oke, dan mudah ya bisa bergaul sama teman-teman. Terima kasih Kak Hasbi, Kak Mawar, Kak Yolanda. Teman-teman dan para Romo, semoga sudah bisa menangkap ya cuplikannya dari apa yang teman-teman alami sekarang sebagai OMK. Nah, dengan apapun yang teman-teman alami sebagai OMK sekarang, lalu kita akan beranjak ke pertanyaan ketiga dan terakhir. Apa yang teman-teman harapkan dari diri sendiri, juga dari lingkungan, dari teman-teman OMK, dari para pastor pemimpin? Oke, kalau dari saya mungkin harapan ya, mungkin untuk program dari paroki pembina OMK itu bisa pembinaan yang mengembang ya. Kalau di paroki sudah dirancang pembinaan untuk OMK, kiranya itu sampai ke stasi supaya dilaksanakan. Bukan hanya ketika mengumpulkan mereka di paroki itu sudah menjadi pembinaan gitu. Gimana caranya supaya kegiatan itu juga dimodifikasi, dibuat sangat kreatif dan menarik gitu aja. Hastuti berharap bahwa keterjangkauan dari pembinaan itu juga sampai ke stasi, begitu. Terima kasih Hastuti. Mawar. Menurut saya tidak hanya orang muda yang harus kita dekati. Di sini peran orang tua itu sangat besar untuk mendorong anak-anak untuk mengikuti kegiatan OMK. Dan yang kedua, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan rohani maupun rohani. Yang pertama yang rohani itu seperti rekoleksi, terus pendalaman Alkitab atau ibadah mengunjungi stasi-stasi untuk melakukan pendekatan dengan teman-teman OMK di stasi. Dan yang kedua itu contoh non-rohani itu kita melakukan kegiatan bakti sosial atau melakukan having fun gitu, bernyanyi, ngopi di gereja gitu, Kak, kurang lebih seperti Sama itu. ini nggak kayak gitu? Kayak gitu, Kak. Oh kayak gitu, Ya. berarti sudah terjadi. Setiap hari Minggu biasanya ngopi, Kak. Biasanya ngopi Di gereja, di sekretariat OMK. Sama teman-teman OMK. Iya. Ya, berarti ya. Tadi sudah sama pastornya ya. Sebenarnya udah keberatan, Kak. Ngabisi kopi. Oh iya, betul. Ya. Tolong ya pastornya disediakan kopi lebih banyak. Pesan dari Mawar. Mawar merasa bahwa variasi kegiatan itu penting ya. Iya. Untuk teman-teman OMK, katekese, lalu pembinaan rohani ya, yang mungkin juga perlu didalami lebih lanjut begitu, dan juga variasi kegiatan di luar tembok gereja begitu, yang tetap harus konsisten. Iya. Seperti itu variasinya. Oke. Kak Yola.
Harapannya untuk teman-teman OMK semua, semoga teman-teman yang ada di OMK itu semakin solid dalam melakukan segala kegiatan yang ada di OMK. Selama ini nggak solid berarti? Kadang-kadang sih Kak. Kadang-kadang nggak solid. Oh, jadi OMK menjadi sarana untuk berkegiatan secara positif, begitu ya Kak Yola ya. Dan selama ini positif ya dirasakan Kak Yola ya. Positif semua. Nah, oke. Harapan sudah, situasi sudah, lalu juga teman-teman mengidentifikasi diri dalam lingkungannya, dalam dirinya sendiri, dalam keluarga dan dalam gereja. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi dan juga memberikan bahan buat kita berefleksi bersama, begitu ya. Dan para pastor juga tadi sudah menanggapi beberapa berhadapan langsung begini ya, para pastor dan teman-teman, supaya kita bisa mengambil makna dan juga mengambil cerita asli dan relevan gitu ya dari teman-teman. Sebagaimana tadi Romo Kristi mengajak para pastor untuk melepaskan alas kaki, rendah hati untuk bisa mendengarkan teman-teman. Begitu pula tentu teman-teman di sini mewujudkan rasa rendah hatinya untuk bisa bercerita ke para pastor, dan semoga ini bisa ditangkap sebagai perwujudan hati dan kasih sayang terhadap komunitas OMK yang teman-teman cintai ini, dan juga tentu terhadap pelayan-pelayan yang setia dari para pastor untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih juga untuk para pastor sudah bertanya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan tambahan kita lakukan di luar forum ini, seandainya masih ada. Tapi untuk sesi kali ini terima kasih banyak.